Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan kepada kita pemahaman dan taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada hikmah 146. Qala Asy Ibnu Athaillah radhiyallahu an, Ibnu Athaillah mudah-mudahan Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Innama yudzakkaru may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal." Innama yudzakkaru, sesungguhnya diingatkan, sesungguhnya yang pantas diingatkan, gitu nggih, kalau dimaknai secara lengkap. Sesungguhnya yang pantas untuk diingatkan adalah man, orang, ya juzu, yang mungkin, ya juzu kalau bahasa Jawanya itu wenang. Wenang itu ya yang mungkin alaihil ighfal, di dalam dirinya ada yang namanya lalai. Ighfal, lalai. Wa innama yunabbahu, dan sesungguhnya yang pantas untuk diperingatkan adalah man, orang, yumkinu minhu, yang mungkin daripadanya al-ihmalu, menyia-nyiakan. Niki hubungannya masih terkait dengan hikmah-hikmah sebelumnya yang terfokus pada masalah doa. Sebetulnya doa itu yang paling beradab, yang paling sopan, yang paling halus kepada Allah niku pripun. Nah, pada minggu-minggu kemarin kita sudah dijelaskan betapa ada berbagai macam pendapat. Salah satunya, kalau seseorang itu mau berdoa atau tidak, memilih yang mana. Kalau berdoa itu adalah cenderung untuk memuaskan nafsu-nafsu syahwatnya, nafsu perutnya, maka tidak usah berdoa. Karena sesungguhnya doanya itu adalah hanya untuk pemuasan nafsu dan syahwatnya belaka. Tetapi kalau dia berdoa itu adalah untuk menunjukkan rasa lemahnya kepada Allah, rasa kehambaannya kepada Allah, rasa butuhnya kepada Allah, maka dia sebaiknya berdoa. Saya ingat, Tip. Masih ingat ya? Mudah-mudahan ingat gitu. Oke, tapi biasa, kula dhisik ngene ngaji mboten inget, tapi sekarang diulang ben inget. Aurada hada. Musannif mengungkapkan qaul ini, kan tadi qola, jadi qaul hada. Nanti kalau kalimat kan harusnya hadihi gitu kan. Aurada hada, kalimat ini disampaikan di sini kadalili, seperti dalil alama terhadap pendapat-pendapat dakarohu kang yang dakarohu yang menuturkan terhadap pendapat tadi min anna tarkat tolabi, yaitu diantaranya pendapat sesungguhnya meninggalkan berdoa, meminta, qad yakunu minal adabi, terkadang termasuk daripada adab. Jadi
Qaul ini tadi didatangkan sebagai dalil atas pendapat sesungguhnya meninggalkan berdoa itu terkadang adalah sebagian daripada adab. Lupa di dalam Al-Quran itu cetha-cetha welo-welo manusia itu disuruh berdoa. Nah, tafsir tentang makna berdoa itu yang lain-lain. Ada orang yang mengatakan kenyataan yang mengatakan dan kenyataannya yang kita lihat, kita rasakan. Kadang orang itu kan berdoa itu adalah nodong. Berdoa itu menuntut. Nodong yang memaksa tadi. Berdoa itu kadang adalah hanya untuk kepuasan hawa nafsunya, bukan kebutuhan hidupnya. Tapi ada juga orang yang berdoa itu saat ditanya, jenengan ndonga napa, Pak? Kula pun lali ndonga napa. Lah kok wau ndongane kepanjang. Saya niku doa itu bermunajat kepada Allah. Saya itu berbisik menyampaikan, pokoknya kula niku kawula Gusti Allah niku nggih pangeran, sehingga doa saya niku mboten penting isinya. Yang penting saya berakrab ria dengan Allah dengan cara berdoa. Oleh karenanya itu Rasulullah juga dawuh sebagaimana diungkapkan kemarin, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul, inti dari ibadah. Nah, ibadah itu penyembahan, penghambaan, menunjukkan rasa butuh, menunjukkan dirinya itu adalah hamba. Tentu hamba itu kalau sak total-totale hamba niku nggih mboten saged napa-napa, niku pun totale hamba. Manut kalih kawula. Manut kalih bendoro. Kawula itu manut karo bandara. Sebagai bentuk paling sederhana kalau kita ya manut aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berdoa lalu doa itu isinya tuntutan bahkan pemaksaan, maka itu bukan lagi seorang hamba. Karena kalau memaksa niku namanya preman ngoten. Nggih. Nah, kalimat atau hikmah yang diungkapkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di atas tadi niku sangat jelas bahwasanya ada juga orang itu yang berdoa itu adalah seakan-akan mengingatkan Allah. Mengapa kok dia seperti itu? Karena dia paham tentang takdir, tentang qada dan qadar. Kan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jojo Gusti Allah lali ngekei rezeki aku. Terus tak ndonga ngelingi Gusti Allah. Apa lo Gusti Allah yang duwe sifat lali? Enggak punya. Maka kalau ada keperasaan bahwa doa kita itu kok mengingatkan Allah, maka tidak boleh. Karena nanti akan terjebak bahwa Allah itu punya sifat lupa, maka diingatkan. Nah, apakah Allah itu perlu juga, bahkan tadi kan yudzakaru, yang satu yunabahu. Yunabahu itu lebih keras dari mengingatkan, tapi memperingatkan. Nah, yang perlu diperingatkan itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang sering menyia-nyiakan, ihmal, nganggur-nganggur-ke, menyia-nyiakan. Nah, Allah itu tidak pernah membuat sesuatu, apalagi af'alnya, perbuatan Allah itu adalah sia-sia. Bahkan kita sangat diperingatkan bahwa tidak ada sedikit pun yang diciptakan oleh Allah di alam dunia ini sia-sia. Yang niku sambung kali ulul albab niku. Fakina ada benar. Lengkapi piye? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama fi khalqi. Iya ta sing hafal Quran iki. Wa yatafakkaruna. Terus akhirnya ini kan subhanaka faqina adzabannar.
lali. Intinya tidak ada, Allah itu menciptakan sesuatu pun sedikit dibagi lagi itu nggak ada yang sia-sia. Sampai-sampai pernah orang kafir niku mengatakan, masa sih ayat Al-Qur'an kok membuat perumpamaan yang itu perumpamaannya nyamuk, enten ta niku? Wah, padahal nyamuk niku nek diteliti, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Nyamuk niku lho nggadahi belalai untuk nyedot. Karena darah niku kan mempunyai zat pengental darah. Sing biasa berhubungan dengan pekat. Niku punya pengental darah. Maka nyamuk itu belalainya mengeluarkan pengencer darah dulu agar bisa disedot. Bisa sampai luar biasa. Wadzalika dan anna tarkat tolabi qad yakunu minal adab li anna fit tolabi, karena sesungguhnya di dalam permintaan atau doa yang berupa permintaan itu adalah isyaron, ada isyarat, ada indikator bitazwijil ighfali, dengan kemungkinan terjadinya lupa. Karena kalau orang itu minta niku seakan-akan ada di dalam minta itu maksud untuk mengingatkan. Padahal yang diingatkan itu adalah sesuatu yang ada lupa alaihi pada man. Fayaqa'u bidzalika atadhkira lahu, maka dia akan terposisikan. Fayaqa'u itu jatuh, maka dia jatuh. Maka dia kemudian menjadi bidzalika tadhkira lahu, dengan mengingatkan kepada Allah, wa talwihan ihtimali wujudil imali minhu, wa talwihan dan memberikan isyarat ihtimali wujudil imali, dengan menanggung keberadaan menyia-nyiakan minhu dari Allah. Nah, kalau seperti itu maka yang terjadi orang itu tidak punya adab. Kok Gusti Allah kok dielingke? Itu namanya nggak punya adab. Gusti Allah kok diperingatkan? Itu namanya nggak punya adab. Nah, inilah yang saya sebut bahwa kita mempelajari Al-Hikam itu mempelajari yang halus-halus gitu. Yang halus dihaluskan lagi. Mulai saya ingat hikmah yang pertama, jangan mengandalkan amal. Beramallah sebaik-baiknya, tapi jangan diandalkan untuk bernegosiasi dengan Allah. Kula pun berhak surga lho Gusti, kula pun amal kata ya. Iku mboten patut, mboten beradab. Bagaikan seorang anak berkata pada orang tuanya setelah ngasih uang 10 juta. Bapak, niki kula pun bales jeripaya jenengan membesarkan saya, kan nggak punya adab kan. Mirip seperti itu. Fayakunu dzalika tambihan lahu, maka jadilah tolab itu tambihan lahu, memperingatkan kepada Allah. Wa jami'u dzalika muhalun, dan semua itu mulai tadzkir lalu tambih itu adalah muhal. Mengingatkan Allah, memperingatkan Allah itu adalah muhalun. Muhal niku mustahil. Misalnya mustahil alal haqqi, untuk Allah Ta'ala, maha luhur Allah, anzalika, dari sifat-sifat lupa, dari sifat-sifat menyia-nyiakan. Di Allah itu mustahil, perlu diingatkan, perlu diperingatkan. Uluwan kabiro, uluwan moho luhur Allah, kabiro tur maha agung. Fali ajli hadhil ilali, maka
Karena dari sisi alasan ini, karena maka tarkut tolabi, meninggalkan berdoa yang berupa permintaan dengan penjelasan seperti tadi itu, indaha ulai, di sisi para ahli sufi, ulama-ulama sufi itu adalah adaban, merupakan adab. Karena alasan itulah maka orang-orang yang sangat mengenal Allah iku dungane mboten kata. Kalaupun doanya itu banyak, itu adalah doa yang munajat, yang berasik dengan berkomunikasi dengan Allah. Jadi antaranya ada hizib nasr, ada hizib bahar, ada hizib nawawi, ada rotibul haddad, ada istighosah. Itu kan sebetulnya merupakan munajat dari para ulama-ulama yang waskito itu kepada Allah. Tetapi giliran sampai kepada muridnya, kadang bukan jadi munajat, tapi jadi doa yang seperti kadang-kadang kok gak dikabul-kabul ke yo. Waqad su'ila al-Wasiti, dan sungguh telah ditanya al-Wasiti, seorang ulama yang namanya al-Wasiti radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Oh, su'ila itu bukan ditanya, diminta. Oh, nggih, betul-betul ditanya. Ditanya ayat wa, tentang apakah dia berdoa, Yai atau Ustadz, jenengan berdoa. Faqala, maka menjawablah al-Wasiti, akhsha, saya takut, inda autu ayyuqolali, kalau saya berdoa maka akan dijawab oleh Allah kepadaku seperti ini. Insa'al tanah malaka indana faqad ittaham tanah. Kalau insa'al tanah, kalau engkau memohon kepada kami malaka indana, sesuatu yang ada pada kami untuk, berarti kalau kamu berdoa dan kami kabulkan, faqad ittaham tanah, maka engkau memperhatikan kami. Wa in sa'altana ma laisa laka indana, kalau engkau meminta kepada kami sesuatu laisa laka indana, yang tidak ada untukmu di sisi kami, yang kamu minta itu tidak ada di sisi kami, artinya tidak dikabulkan. Faqad asakta as-sana'a alaina, maka sungguh engkau menjadi jelek pujian-pujianmu kepada kami. Artinya yang biasanya memuji jadi tidak memuji. Wa in raditana, dan tatkala engkau ridho dengan kami, ajroina laka, maka kami akan mengalirkan, menjalankan untukmu minal umuri, dari perkara-perkara makodoina, yang telah kami tetapkan laka untukmu fituhuri, di masa-masa atau di waktu-waktu. Saking teliti nih yang namanya al-Wasiti niki, saat ditanya tentang doa, maka beliau menjawab, saya itu takut untuk berdoa karena kalau dikabulkan, lalu saya perhatiannya menjadi tambah. Wa in sa'altana, kalau tidak dikabulkan maka pujian-pujian itu menjadi jelek. Kalau engkau ridho dengan kami, maka
kami akan menjalankanmu dengan segala urusan-urusanmu yang kami tetapkan fitur di dalam Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Niki ada sebuah kisah. Yang kisah ini menurut saya luar biasa. Warawa an Abdullah bin Munazil, dan Waruwiya dan dirawayatkan an Abdullah dari Abdullah bin Munazil annahu, sesungguhnya Abdullah bin Munazil qala, beliau berkata, ma da'autullaha mundu khamsina sanatan. Ma da'autu, saya tidak pernah berdoa Allah kepada Allah mundu khamsina sanatan, sejak 50 tahun yang lalu. Wa ma uridu, dan saya tidak menginginkan ayat wa li ahadun, ada seorang pun yang mendoakan saya. Luar biasa ya, luar biasa. Pak, niru nopo? Nah, jenengan perasaannya pripun? Nah, jenengan perasaannya kalau seperti rasanya seperti Abdullah bin Munazil ya kanduk niru. Tapi kalau rasa kepada Allah niku belum seperti itu, makrifatnya belum seperti itu, tunggu mawon. Di annahu madin, karena sesungguhnya doa itu, karena sesungguhnya doa. Oh, di anak, karena sesungguhnya telah berlalu alaya, telah berlalu dariku, masabak, apa yang telah ditentukan sejak zaman azali. Jadi niki pun betul-betul keimanannya tentang takdir niku sangat kuat, sangat kuat sekali. Bapak-bapak dan saudara-saudara, tentu kita kalau konfrontasikan dengan berkata begini, Pak, bukankah sholat itu banyak doanya di dalam? Jawabannya iya. Yang dimaksud Abdullah bin Munazil ini tidak berdoa adalah berdoa yang bukan di dalam sholat itu maksudnya. Karena kalau sholat kan wajib. Berdoa yang terutama doa itu adalah sebuah permintaan, permohonan atas pengabulan hal-hal tertentu yang kadang-kadang itu adalah bagian dari pemuasan nafsu-nafsu syahwat, nafsu-nafsu perut, nafsu-nafsu pangkat, nafsu-nafsu enak-enakan. Kadang-kadang saya kebanyakan seperti itu. Bapak, saudara-saudara, niki tentang hikmah. Innama yudhakkaru may yajuzu alaihi al-iqbal wa innama yudabbahu may yumkinu minhul ihmal. Niki selesai sampai pada penjelasan yang tadi, yaitu li'annahu madin alayya ma sabak. Insyaallah minggu depan kita akan mempelajari, membahas tentang hikmah yang selanjutnya. Untuk malam hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.